Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita masih bisa diperjumpakan di dalam ibadah ini pada sore hari ini. Setelah tadi pagi juga kita bersyukur kita masih bisa melaksanakan ibadah. Ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak kita tidak tahu bahkan siapa yang mengikuti live streaming ini, tapi kita bersyukur bisa bersama-sama berpartisipasi di dalam ibadah, meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama di tengah-tengah situasi yang kita rasa memang sulit. Namun kita berterima kasih sekali pada Tuhan, dan saya mengajak saudara membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat yang ke-10 sampai ayat 13. Saya akan baca buat saudara-saudara. Semuanya ini, saya mau baca dari ayat 10, 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bicara pada sore hari pada tema yang sama seperti yang saya sampaikan tadi pagi, tapi di poin yang kedua, berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita belajar membangun hidup yang tetap berkenan di hadapan Tuhan, apapun situasi yang saudara saya alami, ya. Dan tadi pagi kita sudah membahas satu bagian, bagaimana kita membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengakui otoritas Allah, mengakui otoritas ilahi atas hidup kita. Sesungguhnya di dalam saudara dan saya ada otoritas Allah, ada kuasa, ada kemampuan Allah yang bekerja setiap hari di dalam diri kita. Ya. Dan ketika engkau meyakini ini dan engkau percaya bahwa oleh anugerah Tuhan engkau mengalaminya demikian dan engkau percaya dan engkau berjalan dalam kebenaran ini, maka sesungguhnya ada banyak hal yang Allah bisa approve, ya. Allah setujui, Allah izinkan terjadi dalam hidup saudara untuk mendatangkan kebaikan karena kuasa tersebut bekerja dalam diri saudara. Tapi sebaliknya bahwa pada akhirnya rasa tidak puas, ayat 10 pakai kata bersungut-sungut, itu akan menjadi masalah terbesar dalam hidup saudara dan saya, menjadikan banyak hal tidak bisa di-approve, tidak disetujui atau tidak diizinkan oleh Allah. Engkau alami hal-hal yang berguna, yang memberkati saudara, hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan dan pembaharuan berkat atas hidup saudara. Nah, sore hari ini saya ingin membahas yang kedua, saudara-saudara. Membahas yang kedua, bagaimana kita berkenan di hadapan Allah, membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu ucapkan syukur. Saudara di rumah boleh ucapkan dengan saya, yang di tempat ini juga katakan sama-sama, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, saudara-saudara. Ya. Mengucap syukur, berterima kasih. Saya pikir ini
kata yang umum saudara dengar di mimbar ini juga, sering saudara ucapkan setiap hari juga. Tapi ini sangat penting, bagaimana membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kita, saudara saya, kita harus belajar memastikan bahwa setiap saat kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu film, saya menonton satu film yang menarik ya. Jadi pemeran, mungkin salah satu pemerannya saudara sangat hafal ya, Gong Yoo ya, Gong Yoo. Saudara-saudara, itu salah satu tokoh di dalamnya. Lalu yang kedua, yang ini peran sebagai ayah dari anak ini bernama aslinya Kim Soo-an ya. Jadi dua tokoh ini menjadi peran yang menonjol sekali di film Train to Busan ya, Train to Busan. Nah, saudara-saudara, menarik, ada satu lagu, jadi anak ini Kim Soo-an ini mewakili seorang karakter di mana dia adalah mewakili bagaimana manusia sesungguhnya di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun dia tetap bisa lakukan hal-hal yang baik dan benar. Nah, kalau sudah yang pernah menonton film ini, dia ini berlatar bahwa di Seoul itu Korea dan seluruhnya sedang mengalami wabah virus, di mana virus ini menjadikan orang yang kena virus ini, terpapar virus ini akan jadi zombie. Ya, dan menarik, dan zombie, dan mereka ada di perjalanan kereta, berbagai rangkaian kereta, dan mulai dari satu orang yang tertular, kemudian menulari yang lain lewat cara gigitan, saudara-saudara. Ya, yang tergigit maka dia akan tertular dan dia menjadi zombie. Nah, saudara-saudara, semua orang berjuang mempertahankan hanya satu. Semua orang di situasi rumit seperti itu ditunjukkan di latar film ini. Semua ingin hidup. Dia tidak mau jadi yang buruk. Dia tidak mau memilih kehidupan yang buruk, yaitu jadi zombie. Tapi menarik bahwa anak ini yang diperankan oleh Kim Soo-an, dia mewakili tokoh yang karakternya itu menunjukkan sesungguhnya manusia, saudara dan saya diciptakan oleh Allah baik adanya. Katakan amin. Saudara yang di rumah boleh katakan amin juga. Baik adanya, itu adalah sifat Allah yang diwariskan, yang ada di dalam diri saudara dan saya sebagai manusia yang diciptakan. Artinya di tengah-tengah keadaan yang sulit pun sebenarnya kita tetap mampu memutuskan, membuat yang benar, membuat keputusan yang baik, membuat keputusan-keputusan yang bisa menolong, membantu, menunjukkan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Nah, ada satu lagu Aloha, Aloha U. Di akhir, di ending cerita ini, lagu yang dinyanyikan anak kecil ini, Kim Soo-an, dengan seorang istri, seorang pria yang akhirnya suaminya juga jadi zombie, dan dua orang istrinya selamat, dan kemudian dalam kondisi hamil dengan Kim Soo-an ini, dan mereka melewati sebuah terowongan dan mereka lolos dari kereta itu, tapi sudah ditunggu oleh para penembak jitu dari pemerintahan Korea. Dia akan membunuh semua orang yang akan melewati terowongan supaya tidak menjangkiti kota tersebut. Ya. Namun yang menarik, satu lagu yang dinyanyikan oleh Kim Soo-an dan istri dari seorang pria yang akhirnya suaminya jadi zombie tapi dia selamat bersama dengan Kim Soo-an, berjudul Aloha U. Ya. Ini lagu kayak lagu yang akrab di telinga orang-orang Hawaii. Jadi lagu ini kalau mungkin penggalan kalimatnya diartikan ke bahasa Indonesia, selamat jalan cintaku sampai kita bertemu. Ya, itu menggambarkan, lagunya menggambarkan pengharapan. Walaupun rumahnya sudah porak-poranda, masa-masa seperti masa perjalanan hidupnya seperti porak-poranda dan ayahnya pun tertular oleh virus wabah zombie ini. Namun akhirnya dia menyanyikan lagu itu bahwa di dalam lagu ini memberikan pesan di tengah keadaan yang sukar sekalipun masih ada pengharapan. Ya, masih ada pengharapan. Karena alunan lagu ini di tengah terowongan yang sangat gelap dilalui oleh Kim Soo-an dan wanita yang hamil itu tadi,
Maka kemudian tentara-tentara yang sudah siap menembak itu mendengar alunan lagu. Alunan lagu ini dari kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Dan mereka berhenti menembak. Kenapa? Karena zombie tidak mungkin menyanyi. Yang bisa menyanyi hanya manusia yang belum tertular. Dan tidak ditembak. 2 orang ini selamat. Dan mereka tidak jadi zombie, tidak ditembak meskipun terowongan itu gelap. Dan tentara sudah siap menembak. Karena alunan lagu Aloha'u yang menyatakan, selamat jalan cintaku sampai kita bertemu. Dia menyanyikan, menaikkan pengharapannya. Di tengah keadaan yang buruk sekalipun ada pengharapan di depan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya di dalam Kristus harus bersyukur, ya, berterima kasih. Mungkin dari berbagai macam sisi kita rasa saudara yang bekerja, saudara yang melaksanakan bisnis, saudara yang PNS, saudara bergumul hari-hari ini. Dari sisi keuangan, ekonomi, dari hitung-hitungan matematika, kayaknya ini menjadi sangat berat hari ini. Bagi keluarga-keluarga mungkin, ibu-ibu hari-hari ini menjadi hari-hari yang terasa agak berat langkahnya. Bagi suami-suami yang bekerja juga, mereka mungkin menghadapi rasa tekanan yang berbeda jauh dari hari biasa. Rada berat hari ini karena keadaan memang seperti ini. Namun saya mau katakan pada malam hari ini, apa yang pesan firman Tuhan berikan kepada saudara dan saya, bahwa jangan kehilangan pengharapan saudara-saudara, apapun keadaan yang saudara alami. Apapun pencobaan dan tekanan yang Tuhan mungkin sedang izinkan kita alami dan melewatinya dan menjalaninya, jangan kehilangan pengharapan. Gadis itu tadi menyanyi, nyanyian yang lembut yang tadinya hanya kecil saja dia nyanyikan, sanggup menghentikan maut yang berikutnya setelah zombie adalah maut peluru para tentara. Namun itu tidak jadi karena ada nyanyian pengharapan dari kalimat Aloha'u, ya, selamat tinggal cintaku, dan sampai bertemu di masa depan. Dia menyanyikan sebuah pengharapan. Saudara-saudara, ketika kau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, tidak hanya kau ditebus dari dosa dan pelanggaran saudara, jiwa saudara ditebus. Namun Yesus hadir membawa pengharapan bagi saudara dan saya di tengah dunia yang memang sudah kehilangan pengharapan karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan pada malam hari ini, mari engkau tetap memilih untuk hidup berkenan pada Tuhan, meskipun situasinya tidak memungkinkan, meskipun situasinya menekan, meskipun situasinya sulit, meskipun keadaannya tidak baik, kurang menyenangkan saudara, tidak membahagiakan mungkin. Tapi jangan membuat saudara kehilangan kemudian perkenanan Tuhan. Pilih tetap untuk tetap berkenan pada Tuhan. Pilih tetap untuk menyenangkan Tuhan hidup saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sudah baca di ayat yang ke-13, saya baca ulang buat kita semua. Dalam 1 Korintus ini tadi, pasal 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, perhatikan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu satu. Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia, itu dua. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, itu hal yang ketiga. Pada waktu kami dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, itu hal yang keempat. Sehingga kamu dapat menanggungnya, itu hal yang kelima. Tuhan kasih 5 hal ini buat saudara di tengah-tengah pencobaan sekalipun, supaya engkau tetap bisa datang berkenan, memilih hidup yang berkenan kepada Allah. Ucapkanlah syukur. Lawan kata dari bersungut-sungut, saudara-saudara, lawan dari sikap bersungut-sungut itu adalah bersyukur. Jadi kalau bersungut-sungut itu
adalah keadaan di mana orang tidak bisa menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan atas keadaan yang dialami. Tadi pagi saya membahas khusus tentang rasa tidak puas. Ya, ada rasa tidak puas di balik keadaan bersungut-sungut ini, sebab ada rasa tidak puas. Nah, lawan dari keadaan tidak puas ini secara langsung adalah ucapan syukur. Artinya, ucapan syukur itu mengungkapkan di dalam diri saudara, engkau sedang menyatakan dari dalam hati saudara bahwa Allah turut serta di tengah-tengah kesulitan saudara. Adalah keyakinan saudara yang engkau ungkapkan dari praktek hidupmu, tidak hanya dari engkau ucapkan dari mulut bibirmu, bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Ucapan syukur adalah sikap di mana hatimu mengarah kepada Allah, bahwa engkau yakin engkau dimampukan oleh Allah untuk berjalan melampaui setiap pencobaan dan kesukaran yang saudara alami. Saya pikir hari-hari ini, meskipun secara akal manusia memilih letih, memilih keadaan untuk kemudian rasa terpuruk, rasa tertekan, itu jauh lebih masuk akal. Memilih menjadi rasa gagal itu lebih masuk akal. Tapi sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, bahwa saudara masih punya pilihan yang lebih bijaksana, yang lebih mulia dari semua pilihan yang alamiah ini, yaitu memilih untuk mengucap syukur di hadapan Allah atas semua peristiwa yang kau alami sampai detik ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan sampai sore hari ini bisa beribadah. Itu tandanya tubuh saudara masih sehat. Amin, saudara-saudara. Saudara masih berkumpul dengan saudara-saudara di rumah. Ada anak-anak, suami istri saudara. Itu tandanya semua baik-baik saja. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapkanlah syukur. Itu adalah sikap, ekspresi saudara, adalah hal yang baik yang engkau harus kembangkan di dalam dirimu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah latihan yang baik untuk membawa hidupmu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja. Ketika dia ditanya oleh seorang temannya, jadi ini jawabannya kepada teman yang menanyainya kepada nama sapaan temannya itu Hess. Ketika ditanya, Luther, apa yang keputusan bijak apa yang kau akan ambil ketika ada sebuah situasi yang sulit, ketika ada sebuah pencobaan datang atas hidupmu? Lalu Luther menjawab dalam suratnya, saudara-saudara, bahwa tepat pada tahun kira-kira 527 terjadi wabah pandemi juga di Jerman, di mana Luther juga ada di sana. Dan kemudian bahkan merenggut pandemi ini, epidemi ini, penyakit di kawasan itu merenggut nyawa keluarganya dan orang-orang yang dia cintai juga. Nah, ketika temannya bertanya, apakah kamu tidak lari dari keadaan itu? Pada saat engkau bisa memilih melarikan diri supaya engkau tidak mengalami epidemi tersebut. Lalu dia menjawab begini. Dia mengatakan begini dalam sepenggal kalimatnya, saya hanya baca penggalan kalimatnya saja ya. Bagi saya, epidemi sebagai sebuah pencobaan. Jadi penyakit itu adalah sebagai sebuah pencobaan yang akan menguji dan membuktikan iman dan kasih, iman dan kasih saya. Iman kita
di dalam cara kita melihat dan mengalami bagaimana kita bersikap kepada Allah ya di situasi epidemi tersebut. Kasih kita di dalam cara bagaimana kita memahami dan belajar mengerti saudara-saudara kita sesama manusia dan tetap mengasihi mereka, menunjukkan kasih kepada mereka di saat situasi sulit tersebut. Setelah semua saya lakukan, maka itulah jawabannya. Lalu di penggalan kalimat ini, kalimatnya sangat terkenal. Kalimat pendek yang sering kali dikutip oleh para penulis. Ingatlah satu hal, ini kalimatnya kepada temannya Hus ya. Ingatlah satu hal, dunia ini bukanlah tempat kekal untuk kita tinggal. Dunia ini hanya tempat sementara, tapi mengasihi dan beriman adalah latihan untuk sampai di kekekalan. Jadi ketika Luther ditanya pilihan apa yang akan dia buat, dia mengatakan ketika pencobaan datang, hal-hal sulit datang, itulah cara bagaimana saya bisa melihat dan mengalami Allah dengan sikap apa saya harus ambil. Dan dengan iman dan kasih yang sama, bagaimana saya akan menunjukkan itu kepada saudara-saudara saya yang mengalami kesulitan. Sebuah jawaban yang sangat hebat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa sore hari ini adalah anugerah Tuhan kita masih diberikan nafas hidup. Amin, saudara-saudara. Dan mari kita belajar mengucapkan syukur. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan setiap waktu. Apapun keadaan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk makanan, untuk minuman, untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk uang yang Tuhan kasih buat saya, mungkin tidak lebih tapi ada. Terima kasih untuk masalah yang muncul dalam pekerjaan saya. Terima kasih masalah-masalah muncul di beberapa bagian hidup saya. Ucapan syukur, saudara-saudara. Karena pada akhirnya ketika saudara terlatih mengucap syukur, maka itu adalah latihan yang baik untuk menjadikan hidup saudara terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, sekali lagi banyak hal yang bisa di-approve. Tuhan menyetujui banyak hal bisa terjadi, hal-hal yang hebat, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memberkati saudara yang tidak pernah saudara doakan, yang tidak pernah saudara pikirkan, itu terjadi dalam hidup saudara. Dan percayalah, Tuhan hadir menyertai saudara apapun keadaan yang kau alami. Dan percayalah, keadaan selalu berubah. Yang tidak berubah adalah Allah yang setia menyertai hidup saudara dan saya. Mari pastikan sore hari ini hatimu tetap melekat pada Tuhan dan hidupmu engkau pilih dalam semua situasi tetap berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Haleluya, haleluya.